penolakan gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau kita lihat kesalahan ada dua kan ya, alfa sama beta. Kok alfa sama beta? Nih ya, ya alfa itu adalah kesalahan tipe 1, sedangkan beta adalah kesalahan tipe 2. Oke, ini nah di dalam uji hipotesis itu banyak yang diuji. Yang diuji apa? Parameter gitu ya. Yang diuji parameter. Nah, parameternya apa? Sementara yang diajarkan ini, mu, p, sigma kuadrat. Apakah ada yang lain? Ada. Nanti kalau diregresi kan beta gitu ya. Ya, ini sementara di uji hipotesis ada mu, min, ada proporsi, ada varian. Jadi tergantung dari studi kasusnya. Kapan saya menguji min, kapan saya menguji proporsi, kapan saya menguji varian. Jadi ya. Nah, sekarang uji hipotesis min. Nah, ini contohnya. Nah, pertama kita tentukan H0, H1. H0-nya itu kalau saya menguji rata-rata satu populasi ya, pasti pembandingnya adalah mu 0 kan itu. Mu 0 itu apa? Mu 0 itu adalah rata-rata standar. Siapa yang menentukan? Bebas. Bisa diambil dari suatu kebijakan, bisa dari undang-undang, suatu keputusan, atau apapun. Oke, mu sama dengan mu 0, ada 3 kemungkinan alternatifnya, bisa tidak sama dengan, bisa lebih besar, atau kurang dari. Kapan saya pakai tidak sama dengan? Kapan saya pakai lebih besar? Kapan kurang dari? Ayo, kapan? Kapan saya pakai A? Kapan saya pakai B? Kapan saya pakai C? Kalau monggo, siapa yang mau coba jawab? Kapan saya menggunakan yang A? Kapan B atau C? Nggak tahu. Belum. Ya. Kapan saya menggunakan yang tidak sama dengan, kapan lebih besar, kapan kurang dari, tergantung dari kasusnya. Ketika alternatif, jadi gini, H1 alternatif ini adalah tujuan dari suatu riset. Jadi tujuannya itu ada di H1. Misal, kayak ini statistik uji sudah, daerah penolakan sudah. Nah ini, di daerah penolakan itu ketika H1-nya tidak sama dengan, maka daerah penolakannya ada di dua sisi, di kiri sama di kanan. Ya, kalau dia lebih besar H1-nya, maka daerah penolakannya adalah di sebelah nih. Kalau lebih besar berarti penolakannya ada di sebelah kanan nih. Tapi kalau dia kurang dari, penolakannya ada di sebelah kiri. Kalau misalnya tidak sama dengan, berarti ada dua sisi, di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Oke, sama di sini daerah penolakan. Kalau yang diarsir itu adalah daerah penolakan, kalau yang putih ini adalah daerah penerimaan. Nggak usah dihafal, dia akan jatuh di daerah mana. Ya, oke, ini kesimpulannya. Kalau dia jatuh di putih, maka dia adalah terima H0. Kalau dia jatuh di daerah yang arsir, maka dia tolak H0. Oke. Kalau kecepatan bilang ya. Oke. Ini contohnya misalnya. Rata-rata panjang batang timbangan kecil adalah 43 mm. Rata-ratanya 43. Jadi statementnya perusahaan itu mengatakan bahwa rata-ratanya adalah 43. Nah, terus si bagian produksi ini sudah mulai khawatir nih. Jangan-jangan sudah berubah nih untuk batang timbangan kecil tadi rata-ratanya. Terus dia ngambil data. Dia ambil data sebanyak 12. Diukurlah datanya tadi. Ternyata
Angkanya 42, 39, sampai 42. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan? Berarti H0-nya apa di sini? H0-nya adalah yang diuji apa? Rata-rata sama dengan 43. Oke, mu sama dengan 43. H1-nya Mu Tidak tidak sama sama dengan dengan 43. 43. kenapa tidak sama dengan? Karena berubah. Ya, karena di sini dia pokoknya berubah. Jadi kalau dia kurang dia salah, kalau dia lebih dia salah. Makanya di sini tidak sama dengan. Oke, sudah. Akhirnya menggunakan statistik uji dan seterusnya. Dilanjut, apa cukup untuk H0 H1 saja? Oke, statistik ujinya menggunakan apa di sini? Pakai pakai T. T, pakai distribusi T. Kenapa pakai T? Sampelnya kurang dari 30. Oke, pakai T. Kemudian kita hitung nih. H, ternyata nilainya adalah sekian. Min 2913. Kesimpulannya apa? Kayak Minitab ya? Minitab foto SPSS? Minitab. Ini Bu. Nih. Bisa kan ya caranya ya? Bisa ya? Oke. Minitab, kalau nggak bisa bilang ya. Kalau kalau diem berarti saya nggak bisa loh ya. Tanya Oke. Bu, Oh iya, monggo. kalau untuk yang p-value, untuk yang Mm-mm. kayak yang sama dengan ini kan two tail apa dah? Itunya kan Ya, ada tutel. dua sisi ya. Mm-mm. P-value-nya dibagi dua atau tetap Bu ya? Untuk Oke, apa standarnya? oke. Kalau Minitab, bentar ya, saya buka Minitab ya. Mini, kelihatan Minitabnya? Kelihatan Kelihatan. Bu. Kelihatan ya. Oke, tadi berarti satu sampel T kan ya? Oke. Nah, kalau di Minitab, ini ada hipotesis sudah diisi semuanya, ini ada option. Nah, option ini alternatifnya, ini ada pilihan. Ada yang tidak sama dengan, ada lebih besar, ada kurang dari. Jadi, kalau Minitab ketika dia adalah one tail, yang satu sisi, yang kurang atau lebih besar, ya berarti dia memang satu sisi di situ. Tapi kalau dua sisi, sama dia langsung dibagi. Ya, jadi kalau misalnya eh, yang ini kan, it's kok ini ada dua. Kalau yang kasus mana tadi? Ini. Kalau misalnya seperti ini gimana? Ya, kalau di sini kan dia dua sisi ya, dua sisi. Dua sisi ini 0,014 itu dua-duanya. Berarti pembandingnya dengan apa? Dengan alfa. Jadi langsung aja di sini p-value kita bandingkan dengan alfa. Berarti kalau alfa, alfanya kan 0,05 ya, misalnya ya. Berarti kita bandingkan di sini 0,014. Tapi kalau misalnya ini kan dua sisi, ya nggak apa-apa. Nanti kita bagi nih dua. Kita bagi dua, berarti ini p-value-nya juga kita bagi dua. Konsep dari p-value itu apa sih? Luasan ya. Oh gini, kalau bingung. Kalau bingung, saya buka SPSS. Oh, nggak usah. Ini aja.
Pertanyaannya tadi, kalau p-value-nya ini 0,014, perlu kita bagi dua apa enggak gitu ya? Ya Mas, Mas siapa tadi? Mas Putra ya? Iya, Bu. Ya, kalau misalnya 0,014, di sini dia itu eh, sudah langsung di pembandingnya dengan alfa. Alfanya berapa? 0,05. Loh, bukan dibagi dua. Iya, kalau dibagi dua, dia dibagi dua. Ini juga dibagi dua. Sama. Jadi kan kalau biar nggak bingung kan sama aja kan ya. Nggak usah dibagi dua, ya berarti 0,04 plus dibagi 0,05. Paham nggak maksud saya? Paham, Bu. Paham. Paham. Kalau misalnya nanti dia hanya satu sisi, gimana? Ya kalau satu sisi ya berarti nanti ya nilainya dia itu satu sisi. Karena gini, kalau p-value kita kan menggunakan yang namanya luasan ya ya. Luasan kan ya. Nah, di sini karena dia ada dua sisi, dianggap luasannya kan sama aja, berarti dibagi dua. Oke, ini berarti 0,025. Berarti ini kan juga luasan. Luasannya kan ada dua sisi ya. Sehingga dibagi dua nih, 0,007 ya. Daripada saya bagi dua, ya udah saya melihatnya 0,05. Pahamkah, Mas Putra? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, ya. Eh, itu untuk yang p-value. Kalau misalnya saya mau pakai T hitung gimana? Ya nggak apa-apa, sama aja. Kalau pakai T hitung berarti saya ceknya di sini. Nih, nih. Kita cek. Nih, lihat. Kalau misalnya saya pakai alfa 5%, lihat di sini ya. Ini kan 0,025 ya. Ini 0,025. Ya, betul kan? 0,025 ini 2,201. Berarti kalau angkanya tadi min 2913, dia berada di mana? Di merah atau di putih? Merah, Bu. Di merah. Di merah. Di sini ya. Kalau ini berarti artinya apa? Tolak nol. Bisa mengeluarkan ini? Bisa. Kalau mengeluarkan gini, ini pakai mini tab ya. Sini, masuk ke graph. Ini ada probability distribution plot ya. Nah ini. Masuk ke view. Oke. Ini kalau kita cek ya. Distribusinya kita pilih distribusi T ya. Degrees of freedom-nya berapa tadi? N-nya berapa tadi? 12 ya? 12. Berarti degrees of freedom-nya berapa ya? 11. 11. Oke. Terus kemudian ini ada shaded area. Nah, shaded area ini untuk menentukan dia pakai right tail, left tail, atau both tail. Karena saya ada dua sisi, saya pakai ini. Nah, ini tinggal main probability-nya. Mau probability berapa? Kalau bingung konsep tadi ya, nih, oke, 0,05. Tuh lihat. Ternyata, nih, kalau 0,025 ini nilainya min 2,201. Ini mau lihat tabel sama. Mau pakai tabel, mau pakai Minitab juga boleh. Kalau saya melakukan keputusan menggunakan T hitung, maka saya menggunakan, kalau saya menggunakan T hitung, berarti pembandingnya dengan T tabel. Kalau ini konsepnya adalah koordinat ya. Ya, koordinat ya, 0 ya. Berarti kalau tadi min 2,9 berarti dia ada di sini. Atau saya menggunakan yang namanya p-value. Kalau p-value pembandingnya dengan alfa. Ini adalah konsepnya adalah luasan. Nah, jadi kalau luasan kan nggak ada minus kan ya, jadi satu tetap. Kita hitung nih, alfanya 5%, 0,05. P-value-nya ketemu berapa tadi? 0,014. Loh, kan dibagi dua. Oke, saya bagi dua. Ini juga saya bagi dua kan berarti ya. Paham ya? Kalau misalnya cuma satu, ya nanti kalau misalnya satu, beda lagi cerita.
Berarti misal graf di sini ada distribusi ini misal ya. Oke, shaded areanya kita pilih nih, misalnya left tail 0,05. Kalau yang tadi min 2, kalau yang ini kan titik kritisnya min 2,201 ya. Oke, nah lihat dia min 1,79. Jadi alfanya 5%, tapi dia satu sisi. Di sini adalah min 1,79. Clear, Mas? Halo? Sudah, Mas? Ya Bu, cukup Bu dari saya Bu. Cukup. Ya, oke. Makasih banyak. Nih, sami-sami. Mana ini tadi? Kita lanjut ya. Oke, ini sudah. Yang ini juga sudah. Satu lagi. Kalau misalnya saya punya eh, kasus ini. Coba, hipotesisnya apa? Dari 100 kematian di Amerika, menunjukkan rata-rata usia mereka adalah 71,8 tahun. Jadi, terus ingin menunjukkan bahwa rata-rata sekarang itu lebih dari 70 tahun. Jika diketahui standar deviasinya adalah 8,9. Berarti H0-nya adalah Kurang dari sama dengan 70 tahun Bu. oke, kurang dari sama dengan 70 tahun. Satunya adalah mu lebih besar dari 70 tahun. Udah, ada yang mau ditanyakan? Mbak Sakina tadi masih ada yang bingung? Clear ya? Ya, Halo, Mbak Sakina mana? iya Bu, Ada yang tanya? sudah. Sudah, cukup. Yang lainnya ada lagi? Ini kalau satu populasi ya, kalau misalnya dua populasi ya sama aja sih ya. Nah ini untuk apa namanya uji rata-rata satu populasi. Ada lagi uji proporsi yang satu populasi. Sama konsepnya. Kapan saya pakai tidak sama dengan kapan saya lebih besar, kapan kurang dari. Kalau di sini soal cerita, saya yang bikin soal kan itu ya, gampang. Tapi nanti kalau semuanya sudah pada balik ke habitatnya masing-masing, di tempat kerjaan masing-masing melakukan uji hipotesis, kan nggak ada yang nyuruh pakai H1-nya tidak sama dengan lebih besar atau kurang dari. Kira-kira bisa bisa membedakan nggak kapan saya pakai lebih besar, kapan saya kurang dari atau lebih dari. Oke, misal saya ini orang PLN ya, saya ini orang PLN. Terus kemudian saya tuh pengen tahu, eh, saya menginginkan daerah tersebut apa namanya terjadi penghematan penggunaan energi misalnya, hemat energi gitu ya. Terus dia melakukan sosialisasi, disuruh sosialisasi ke suatu daerah. Oke, terus dia pengen tahu kira-kira program saya sosialisasi tadi itu berhasil atau enggak, ya? Paham ceritanya? H0-nya apa, H1-nya apa? Pakai bahasa verbal aja. Apa? Berarti programnya ini berhasil atau nggak berhasil? Tujuannya programnya berhasil ya Bu. Berarti program berhasil di mana? H0 atau dia satu? Ke satu. Satu. Pastinya dia satu. Program berhasil. Yang ini program belum berhasil. Karena H0, H1 itu adalah negasi dari H0. Jadi nggak ada merah, hitam, putih, abu-abu nggak ada. Adanya hitam sama selain hitam. Putih selain putih gitu ya. Nah ini juga gitu. Program belum berhasil sama program berhasil. Ini secara verbal.
Kalau dibuat matematis, ini apa? Mu, katakanlah dia dikatakan hemat itu jika katakanlah mu nolnya adalah 50 misalnya. Oke, berarti mu-nya gimana nih? Ini mu-nya gimana? Sudah sama dengan Ini sama dengan 50. 50 gitu ya. Oke. H1-nya Lebih dari 50. lebih dari Lebih dari 50. ya, ada yang lainnya? Semuanya sepakat lebih dari 50? Dikatakan program berhasil kalau hemat kan itu ya. Ya, kalau hemat berarti penggunaan KWH-nya itu kira-kira rata-ratanya harusnya gimana? lebih lebih kecil. Lebih kecil. Lebih Oh, kecil. oh Nah, ya. kalau lebih besar ya nggak malah hemat dong. Ya, lebih kecil dari 50. Pertanyaan saya, kalau saya tulis mu tidak sama dengan 50, kira-kira boleh nggak? Boleh. Kalau Kalau boleh, ya boleh. Kalau boleh berarti artinya kan gini, ini 50. Berarti iya, ada dua sisi kan ya. iya. Kalau lebih kurang dari 50, dia dikatakan hemat. Lebih dari 50, dia juga dikatakan hemat kan gitu. Benar kah? Enggak. Oh, enggak. Terus, terus jadinya gimana? Berarti Jadi, dia harus mu-nya tidak bisa. Misinya harus tetap lebih kecil dari 50. iya, harus lebih kecil 50. Ini nggak boleh. Apalagi yang ini juga nggak boleh. Nah, kalau ini aja salah, ya nanti apapun dibawa ya jadi salah semua kan gitu ya. Jadi hati-hati untuk menentukan H0 sama H1. Kapan saya pakai lebih besar, kapan saya kurang dari, kapan saya ngomong tidak sama dengan. Di sini ada manajemen industri. Kalau saya ngomong rata-rata apa namanya produksi ring apa baut gitu ya, tahu baut ya? Ya, itu kira-kira diameternya harus gimana harapannya? Boleh nggak? Kalau lebih besar tuh lebih bagus gitu, boleh nggak? Plus minus biasanya. Ya, jadi rata-rata ringnya itu tadi harus gimana? Ini H0-nya, katakanlah ringnya adalah sebesar 1 milimeter gitu ya. Ininya apa namanya? Diameternya. Ya, diameternya ya. H1-nya, mu-nya lebih besar lebih baik gitu kah? Tidak apa namanya, Sehingga harus Lebih kecil. tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan 1. tidak sama dengan Tidak sama 1. dengan. Jangan mu yang bagus itu kurang dari 1. Ya nggak nyambung nanti. Paham ya? Lagi, saya punya perusahaan nih. Saya ingin tahu sebetulnya profit saya gimana sih untuk eh, rata-rata tahun ini. Standarnya katakanlah misalnya $10.000 per bulan misalnya. Saya ingin tahu berarti harapannya rata-rata profitnya, ini rata-rata profit ya, rata-rata profitnya sama dengan 10.000 kan? Hmm. Nah, satunya apa? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari Lebih besar. Lebih besar dari 10.000. Lebih besar? Boleh nggak saya tulis tidak sama dengan? Enggak. Boleh, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Tapi bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari rata-rata. Boleh. Boleh berarti lebih. Boleh, boleh. Boleh. Berarti kalau gitu tujuannya untuk apa saya tahu rata-ratanya kurang dari 10 ya benar, lebih dari 10 juga benar. Tujuannya untuk apa? Kan saya pengen tahu sebetulnya. Profit saya gimana sih? Apakah
sudah melebihi dari standar yang telah ditentukan kan gitu ya. Kan tambah senang kalau lebih dari 10. Harusnya ini adalah lebih besar. Tapi kalau misalnya ini tidak sama dengan, berarti kurang dari sama dengan ya kurang dari ya benar, profit yang ini juga juga benar. Nah, berarti terus ya boleh sih, tapi manfaatnya untuk apa kan gitu. Setelah ketemu ini nanti. Paham ya? Kan tujuannya sebetulnya apakah profitnya itu sudah memenuhi standar kan gitu. Bu, boleh Standarnya Bu tanya? ya standarnya di ownernya pokoknya 10.000. Ya, ya pastinya minimal kan gitu ya. Kalau misalnya Hmm. 20.000 ya senang aja kan gitu. Bu, boleh nanya Bu? Boleh, silakan. Untuk tapi case-nya seperti ini Bu. Kalau misalnya kasus profit 10.000 ini Mm-mm, dari datanya kita tahu mm-mm. dia lebih sering misalnya di di bawah 10.000 gitu misalnya Bu. Kalau kita mulai statistiknya Bu untuk apa untuk bisa develop ke depan itu lebih bagus kita ngambilnya itu di yang sering terjadinya atau yang jarang terjadinya Bu. Ya gini, Menurut saya. jadi jadi sebetulnya kita lakukan uji hipotesis ini untuk apa sih? Untuk mengetahui dari kecurigaan kan gitu ya. Ingin membuktikan dari kecurigaan kita. Hmm. Kalau misalnya ya di perusahaan ini standarnya itu 10.000. Ya, standar berarti kan rata-rata standarnya 10.000. Januari 700, Februari 750 gitu ya. Maret 10.000, 7.000, ya ini 7.000, 7.500. Yang ini katakanlah 10.050 misalnya kan gitu ya. Terus ini 6.000. Terus saya curiga kan, lah kok ternyata banyak yang nilainya di bawah 10.000 nih kan gitu ya. Saya curiganya kan di situ. Oh, apalagi dilihat rata-ratanya ternyata dia cuma 9.000 misalnya. Nah, ini saya curiga nih. Saya ingin membuktikan bahwa rata-rata profitnya itu ternyata kurang dari 10.000. Saya ingin membuktikan ini, tuh kan? Jadi tujuannya kan di situ. Jadi jangan terus enaknya mana ya? Saya pakai kiri atau kanan atau tidak sama dengan enggak gitu. Jadi dari kecurigaan kita. Tapi kalau misalnya datanya semuanya di bawah, terus H1-nya di sini saya buat rata-ratanya lebih dari 10.000. Bukan sesuatu yang aneh kan gitu. Gitu ya. Jadi eh, membuat hipotesis ini nggak hanya sekedar ya udahlah saya mengukur yang tidak sama dengan kan bisa kurang bisa lebih. Enggak gitu ceritanya. Harus ada tujuan gitu ya. Nah, biasanya di dalam suatu riset tujuan itu ada di H1. Harapannya selalu pengen tolak nol gitu kan ya. Tapi ternyata saya olah kok nggak tolak nol, masih gagal tolak nol. Ya, haram hukumnya untuk mengubah data ya. Nggak boleh memanipulasi data. Terus gimana caranya? Alfanya saya besarkan. Alfa itu apa? Tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan dalam memutuskan. Berarti kalau alfanya semakin besar, ya keputusan untuk menolak akan semakin besar kan gitu ya. Ya, terjawab Mas Rizulfi? Terjawab Bu. Oke. Pertanyaan saya sekarang untuk semuanya. Kira-kira Bu ini tadi kan eh, mana contohnya? Ini misalnya. Yang ini aja deh. Yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini rata-ratanya ternyata 41,5 misalnya ya. Kan sudah jelas rata-ratanya itu di bawah dari 43. Ya, paham ya? Terus ngapain? Sudah nggak langsung kita putuskan aja bahwa dia itu kurang dari 43. Ngapain harus diuji-uji hipotesis? Ya, benar ya.
Kan ada standar deviasinya, Bu. Bisa jadi Iya. sebenarnya. Betul. Jadi jawabannya karena ada standar deviasi, ada variasi gitu ya. Datanya ini bervariasi. Kalau datanya sama semua 41,5 nggak usah diuji. Tapi karena dia ada variasi, makanya harus diuji. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Mm-mm. iya Bu, saya ada pertanyaan kalau case-nya Mm. ini kan patokan nilainya rata-rata dan standarnya ya Bu untuk yang kita uji angkanya berupa bilangan bulat lah gitu. Kalau bentuknya range gimana Bu? Misalnya pH kita tahu on spec-nya itu dijaga di 9,0 sampai 9,5. Nah, ketika dia di bawah 9,7 kan dia eh, off gitu rata-ratanya tidak masuk. Kemudian kalau di atas 9,5 juga tidak masuk. Nah, itu penulisan di hipotesa H0-nya seperti apa, Bu? Eh, kalau kalau range gitu sebetulnya gini, dia itu kan nggak pas untuk di angka 43 gitu ya. Bisa 43 sampai 45 misalnya, Ya. Bu itu. Nah, itu kan biasanya ada hubungannya dengan alfa tadi, Hmm. range-nya kan. Jadi kalau kita gambarkan misalnya dia distribusi normal gitu ya. It's misalnya distribusi normal. Rata-ratanya dia berapa? 43 gitu kan. Kan ini masih ada range di sini. Ya, Hmm. ya. Berarti kan ya memang ada sekitar, tidak mutlak dia angkanya di 43 kan. Cuman makanya kita tentukan kira-kira berapa di sini. Oh, batasannya lah. Ini hubungannya ini kan alfanya. Alfa per 2-nya tadi. Range-nya kan tadi ya. Iya. Oh, berarti kalau misalnya emang sekian, berarti saya harus memotong kira-kira alfanya berapa. Kan dia berarti antara sekitaran sekian sampai sekian kan gitu. Tapi kalau itu sudah katakanlah angka itu adalah ambang batas misalnya Hmm. antara 10 sampai 12 gitu. Kalau kurang dari 10 maka misalnya kadar oksigennya sudah berkurang. Kalau gini sudah nggak boleh. Nah, kalau ini sudah harga mati berarti kan dikatakan bahwa dia terjadi pencemaran sama enggak kan sudah jelas. Sudah nggak perlu diuji hipotesis kan gitu. Oh, Iya kan? iya, Tapi iya. kalau misalnya dia terjadi variasi nih Hmm. pada pada katakanlah jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat sampai jam sekian kan dia bervariasi nih. Ternyata apa namanya? Oh, pada waktu atau hari deh, hari Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Di hari Senin ini ternyata dia terjadi polusi gitu ya. Hari kedua tidak, terus ini polusi dan sebagainya. Nah, ini berarti kita bisa menguji apa? Proporsi kan gitu ya. Oh, iya, iya. Iya. Jadi kira-kira eh, dalam 1 bulan ini harapannya ya nggak mungkin dia akan terjadi. Nah, itu kan ada batasan. Oh, proporsinya boleh dia terjadi pencemaran atau sekian persen. Nah, mungkin ya kan itu ya tergantung dari tujuan ya. Tapi kalau misalnya sekali saja dia terjadi polusi, ya nggak boleh ya. Berarti ya udah, ini mutlak sudah. Kita nggak bisa memprediksi. Masuknya uji proporsi ya, Bu, itu. Iya, uji Oh, oke, proporsi. oke. Ya, makasih, Bu. Iya, oke. Ada lagi yang lainnya? Pahami konsep uji hipotesis ya. Kalau perkara ngitung semuanya sudah ada di Minitab gitu ya. Tapi secara konsep nggak ada. Minitabnya disuruh aja. Salah ya mau aja kan gitu ya. Ya, tinggal kita yang nyuruh. Kalau yang nyuruh salah ya Minitabnya ya ikut salah. Oke. Ada lagi? Monggo siapa yang di mau didiskusikan? Clear? Oke. Itu kalau satu populasi. Kalau dua populasi gimana? Sama, konsepnya sama kalau dua populasi. Ini uji varian. Nah, ini mungkin variasi tadi. Kalau misalnya kayak ring tadi ya, range-nya itu ring diameternya tadi nggak mungkin 1 milimeter semua misalnya.
Pasti dia bervariasi. Nah, tapi variasinya berapa? Ya jangan gede-gede kan gitu. Maka saya lakukan yang namanya uji variasi. Harapannya variasinya kecil. Udah, saya menggunakan yang namanya uji varian. Caranya gimana? Sudah dijelaskan. Oke. Kalau dua populasi, berarti saya membandingkan dua. Misalnya, di perusahaan satu dibandingkan perusahaan dua. Ini kalau dua populasi. Baik uji min maupun uji proporsi dan uji varian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Sakina tadi, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah clear? Apa tambah bingung? Ya, sudah lumayan jelas, Bu. Ya, oke. Yang lainnya ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita pindah ke regresi gitu ya. Di regresi itu saya nyoba melihat nih yang dikerjain teman-teman di regresi. Kelihatannya regresinya eh, perlu dikaji lagi ya. Saya coba semuanya kan punya data ya, datanya ini. Coba saya buka. Nah ini punyanya Mas Ahmad Naufal. Nah ini membahas regresi. Regresinya pakai apa nih? Pakai Minitab atau pakai R? Saya pakai Python tuh waktu itu. Oh pakai Python, oke. Oke, pakai Python. Oke, kemudian, nah sekarang pertanyaannya analisisnya gimana nih di sini? Apa aja yang bisa didapatkan di sini? Ikan, oke. Kalau saya lihat sepintas untuk regresi yang 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 X-nya continue itu kelihatannya sudah oke semua. Nah, yang bermasalah itu yang di sini, yang dummy ya, yang dummy variabel. Ini nggak kelihatan ceritanya gitu ya. Coba kita lihat di sini. Y-nya apa di sini Y-nya? Y-nya apa ini Y-nya? Y-nya nilai rapot kalau nggak salah waktu itu. Y-nya makanan ya? Oh, makan durasi ya, durasi. Ya, makanan berpengaruh terhadap durasi aktivitas kan gitu ya? Semuanya kan Betul. sama ya? Datanya sama semua ini, satu kelas. Sama ya? Oke. Makanan berpengaruh terhadap durasi aktivitas. Berarti Y-nya itu adalah makanan, Y-nya makanan, X-nya durasi ya? Durasi aktivitas ya? It's, ya, durasi aktivitas. Apakah ada perbedaan antara ayah dan ibu? Oke. Terus berarti di sini interpretasinya apa saja? Interpretasinya Di bawah, Bu. Jadi memang nggak ada bukti kuat antara makanan dan durasi aktivitas. Lalu baik status ayah, ibu, anak itu tidak ada bedanya, Bu, yang taunya kalau signifikan. ayah, ibu sama anak nggak ada bedanya dari mana ya? Dari hasil prediksinya maupun sama di p-value-nya waktu di output di atas, Bu. Jadi Mm-mm. kalau di sini kan p-value-nya itu yang kolom ketiga dari kanan. Jadi itu makanan 0,931, ayahnya juga 0,469, ibunya 0,536. Lalu kan anaknya menjadi dummy yang defaultnya, Bu. Jadi bisa dibilang dari modelnya itu masih belum signifikan lah. Dari R square-nya juga masih kecil banget kalau nggak salah, Bu. Oke. Berarti ini pembandingnya antara ayah sama anak ya? Yang defaultnya anak, Bu. Jadi Anak.
Dummy-nya ada ayah dan ibu Oke. untuk variabel dummy-nya. Oke, berarti kesimpulannya Memang nggak ada pengaruh antara makanan dan durasi aktivitas dan juga status maupun status. Baik, status dalam arti ayah, ibu maupun anak. berarti modelnya nggak ada jadinya ya? Iya, betul. Dan itu Oke. didukung dengan visualisasinya bahwa scatter plot antara makanan, durasi, dan status itu semacam acak. Oke. Begitu. Oke, makasih Mas Noval. Yang lainnya sudah clear kah? Perlu direview? Kalau enggak, saya pindah ke regresi logistik nanti. Bu, Ya, monggo. ya Bu, sebenarnya saya waktu ngerjain tugas ini, ketika kita lihat distribusi datanya kan kalau tidak salah tidak terdistribusi normal ya Bu. Mm-mm. Nah, itu apakah ada yang perlu dilakukan atau regardless dia terdistribusi normal ataupun tidak, tetap bisa dilanjutkan analisa regresinya Bu? Ini yang mana? Yang Yang soal kedua satu Bu, apa soal yang dua? dummy. Yang kedua Yang Bu, yang dummy. dummy. Iya. Yang di normalkan apa? Errornya apa datanya? Nah, itu datanya apa R-nya gitu Bu yang Nah, saya nggak tahu. coba ya. Ini Bu Vita coba buka punyanya Mas Arief. Dia ini pakai SPSS ya. Jadi sebetulnya kita mau pakai metode pakai software apapun nggak masalah. Mau pakai Python, mau pakai R, mau pakai SPSS, mau pakai Minitab, sama aja. Tergantung kita, tapi harus benar interpretasinya. Oke, kita coba cari harga, cari faktor yang berpengaruh terhadap penjualan. Ini ada iklan, kelihatan ya? Ada iklan, outlet, harga, sama waktu gitu ya. Dari modelnya ini. Cuman ini yang diinterpretasikan apa? Ya jangan langsung diinterpretasikan gini ya. Harusnya gimana? Harus dicek dulu kan ANOVA-nya dulu. Ini ANOVA-nya. A0-nya ini, A1-nya ini. Oke. Terus uji parsial. Uji parsialnya apa ini? Kita ya. Normalitas. Nah ini. Uji normalitas. Uji normalitas ini yang diuji apanya? Residualnya ya Mbak Rika ya? Iya, kalau di Minitab ya Bu ya. Ya, jadi residualnya ini yang IIDN. Identik, independen, berdistribusi normal. Jadi cek dulu apakah dia, tapi errornya loh ya. Errornya tuh yang mana? Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus error kan itu ya. Kalau X-nya cuma 1 ya Mbak. Nah, yang dicek itu bukan Y-nya, bukan X1-nya, tapi errornya di sini. Error itu apa? Error itu adalah selisih antara Y dengan Y hat. Harapannya errornya adalah kecil kan itu ya harapannya. Tapi kan nggak mungkin akan nol ya. Yang dimaksud error itu gimana sih? Kalau saya punya X, ini Y, ini titik-titiknya kan gini ya. Ya, gini kan. Terus kemudian ditarik garis kan. Nah, ini garis regresi misalnya ya. Error itu yang mana? Ini loh, antara titik aktual dengan model. Ini kan model regresinya. Nah, ini yang namanya error. Ini error 1, ini error 2, ini error 3, dan seterusnya. Total dari error semua, ya harapannya adalah mendekati 0. Mendekati 0 gimana? Ya harapannya kayak gini kan gitu. Tapi kan nggak mungkin di lapangan kayak gini ya. Dia kan bervariasi. Kalau misalnya saya punya model, punya data aktual gini, ya garisnya
Ya masih ada di antara sini kan, nggak mungkin ditarik garis di sini ya. Maka dia menggunakan metode OLS, ordinary least square, sehingga ditarik yang paling maksimal di sini. Di antaranya di mana errornya yang paling kecil. Itu Mbak Rika. Berarti yang diuji apa, Bu? Yang diuji adalah errornya, bukan data Y, bukan data X-nya. Sudah terjawab belum, Mbak? Mungkin boleh yang dicontoh yang soal kedua itu ya, Bu. Ini kan kalau yang pengaruh iklan terhadap penjualan ini Ah, terdistribusi normal ya, Bu. Nah, sedangkan kalau yang pengaruh makanan dengan durasi aktivitas, seperti ah, yang tadi Mas Naufal tunjukkan kan tidak terdistribusi normal itu, Bu. ah. Nah, itu kita kan dapat regresi, mungkin errornya nanti jadinya gede ya, Bu. Kan jauh tadi antara model, garis model dan titik-titiknya. Mm-mm. Ini yang Itu nomor 2 nggak diuji, Kak? Ini siapa nih? Mas Arief ya? Nggak. Halo? Halo, suaranya Mbak Rika hilang. masuk, Bu. Ini milik Pak Arif Wirawan ya, Bu. Saya kurang tahu di... Sebentar, saya buka lainnya aja. Saya buka punya Mbak Rika ya. Iya, Bu. Salah kayaknya itu. Nggak apa-apa. Namanya belajar. Ya. Eh, gimana sih? Mm-mm. Itu, Bu. Kenapa, Mbak? Jika di plot residualnya kan Mm-mm. terlihat bahwa data tidak terdistribusi normal ya, Bu. Apakah dari situ kita bisa langsung tarik kesimpulan bahwa model tidak signifikan gitu, Bu, atau harus ada yang diubah? Karena datanya ada data ini ya, data kategori itu tadi ya, pastinya dia nggak akan berdistribusi normal. Oh, itu tetap bisa dilanjutkan pengujiannya ya, Bu? Sudah diuji nggak tanpa mengikutkan data kategorinya? Oh, yang tanpa dummy berarti ya, Bu? Tanpa dummy. Mm-mm. Waduh, saya waktu itu tetap pakai dummy sih, Bu. Kita pakai dummy ya. Iya, Ya, oke, nanti mungkin dicoba ya. Cuman interpret karena di sini semuanya nggak signifikan ya. iya, Bu. Ini malah ayah makanan ini. Berarti ada interaksi ayah dengan makanan gitu kah? Nah, itu kemarin kan kalau tidak salah ke step pertamanya ya, Bu, kita plot dulu antara dua variabel. Kalau ternyata beda intercept dan beda Mm-mm. gradiennya, maka data perlu dimodifikasi ya, Bu. Daminya dikalikan dengan variabel yang lain. Jadinya Hmm. ayahnya dikalikan makanan. Senangkap saya seperti itu, Bu. Mungkin salah ya. Karena plot Kalau datanya beda kalau intercept dan beda gradient. ini R square-nya 0,9, R square adjusted-nya 0. Sebentar. Ini ayah makanan ini maksudnya apa? Berarti dia terjadi confounded gitu kah? Sampai dia jadi itu kah? Ada interaksi antara ayah dengan makanan. Kalau dilihat di sini, lihat regressionnya 0,678. Hati-hati ya. Berarti modelnya sudah nggak linear di sini.
Hmm. Iya kan? Kalau sudah nggak linear ya nggak bisa diteruskan. Oh, Berarti modelnya mungkin modelnya model non-linear kan gitu. Jadi syaratnya ini di regressionnya ini dia adalah signifikan. Kalau misalnya enggak berarti modelnya nggak linear. Kalau nggak linear ya berarti jangan pakai yang postulat model yang linear. oh, Mm-mm. Ini mungkin yang menyebabkan nggak linear ayam makanan ini atau nggak tahu yang lainnya. Saya begitu juga belum ngecek. Yang dikerjain teman-teman lainnya gimana untuk di regressionnya? Ntar kita lihat ya. Hmm, it's ada yang mau nanya? Jadi memang modelnya jelek ya. Ini modelnya nggak signifikan semua kan ya? Ya benar ya. Iya, Bu. Ya, ya udah. Jadi aman nih ya. Ada yang salah. Modelnya nggak jadi. Ya, oke. Jadi eh, cuman ini saya tekankan ya ketika bentar. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kita buka coba. Regresi. Saya cari. Oke, sambil saya cari, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, jadi kalau misalnya saya punya data dummy gitu ya. Jadi ini misalnya ya, ini ada data. Datanya itu data berat kalkun gitu ya. Ada data berat kalkun, X1-nya itu umur, X2-nya itu asal kalkun. Kalau dibuat eh, dari data raw datanya adalah seperti ini. Saya ingin tahu sebetulnya apakah eh, berat dari si kalkun ini dipengaruhi oleh umurnya dan asal negaranya gitu ya. Berarti kalau X-nya ini kontinu, si umur, sedangkan asal negaranya ini adalah yang kategori gitu ya. Nah, terus nanti keputusannya saya harus memutuskan nih,
kalau ternyata asal negara ini signifikan, saya kan harus beli kan si kalkun ini. Sebaiknya saya beli dari asal negara mana kan gitu ya. Kalau yang tadi dia nggak signifikan, berarti ya udah mau beli dari Georgia, mau dari Virginia, mau dari Wisconsin, nggak ada hubungannya. Semuanya adalah sama aja kan gitu ya. Clear ya? Tujuannya di situ. Oke, kita coba di sini. Atau kita coba bareng-bareng aja ya. Dimasukkan datanya ya. Ayo, monggo silakan dicoba dimasukkan X, Y sama asal negara. Pakai Minitab ya. Ya, ya. Nanti diingetin absen ya. Belum absen ya. Sudah? Belum? Yes. Sudah? Nomor? Ayo coba diolah datanya. Pertanyaannya, apakah umur dan asal negara ini signifikan di dalam model? Satu. Yang kedua, kalau umurnya 25, dia asalnya dari Wisconsin, kira-kira berapa berat si ayam kalkun tadi? Kalau dia signifikan, kira-kira saya harus memesan yang asal negara yang mana? Oke,
belum selesai ngetiknya. Ampun, halo, sudah. Sudah, Bu. Ya. Oke, Lagi ngitung, Bu. lagi ngitung ya. It's Berat kalkulnya tadi yang mana, Bu ya? berat kalkunnya yang C, yang Y. Oke, makasih banyak, Bu. Kalau X-nya umur ya. Hmm, Gimana? Sudah? Oke, siapa yang mau coba share? Ya, ya monggo. Gimana Mbak Sakin? Iya Bu, ini kalau di saya kebetulan analisisnya pakai Excel, tapi kayak data analisisnya menggunakan regresi. Itu kalau di Hmm, saya ANOVA-nya F-nya Kenapa kok itu harus pakai Excel, Mbak? iya Bu, kebetulan laptopnya nggak ini buat Minitab, jadi saya pakai Excel. Kenapa pakai nggak pakai Minitab? Kan lebih gampang. Laptopnya nggak bisa ini Bu, di blok untuk Minitabnya, jadi saya pakai Excel. Boleh. Agak Oke. susah jadinya ya monggo. Mungkin bisa share screen. Bentar, saya buka dulu. Ini, ini kalau di saya sih F-nya dia signifikan ya Bu. Dia lumayan cukup ini 0,00 sekian. Terus kemudian untuk p-value-nya juga sama. Untuk di umur itu dia juga signifikan. Di lokasi 0,0015 ini juga signifikan kalau misalkan menggunakan apa
tingkat taraf kepercayaan yang 95%. Terus adjusted R-square-nya di sini 88,29%. Ya, gimana kalau dari yang lainnya? Benar nggak yang dikerjakan Mbak Sakina? Ada yang bisa kasih komentar? Ya enggak? Udah bener kah? Ayo, ya enggak? Udah bener? Mas, Mbak, halo. Udah bener belum? Benar nggak tahu sih Bu. Ah, bener nggak? Sama nggak yang dikerjain? Jadi mau pakai Excel, mau pakai Minitab, mau pakai SPSS, mau pakai Python, mau pakai R, boleh aja. Sama nggak hasilnya? Semua signifikannya mah sama, sama Bu. Kalau Nggak semua boleh. Nggak boleh lihat signifikannya sama. Nilainya, angkanya sama nggak? Koefisien parameternya? kalau di saya beda. Beda. Kira-kira benar punyanya Mas Putra apa punya Mbak Sakina nih? Nah itu saya nggak Beda. tahu. Bedanya di mana? Sebentar, saya beda. Saya Sebentar. pindah ke laptop dulu Bu. Di Oke, Zoom-nya sebentar. oke, oke. Sambil nunggu Mas Putra Itu ya. mungkin minta di admit Bu. Oh iya ya. Oke, sambil nunggu Mas Putra. Oh Mbak Sakina curang udah ditutup duluan. Oke, oh ya Mbak Sakina salah gitu ya. Oke, salah. Oke, tahu salahnya Mbak Sakina? Kalau belum kita tunggu punya Mas Putra dulu. Sepertinya Oke, salah saya di lokasinya ya. iya, Karena kalau di Excel itu kayak minusnya adalah dia tuh kayak nggak bisa ngebagi. bukan, Oh, bukan. oh Karena bukan. lokasinya itu yang dikerjakan Mbak Sakina itu dia dianggap value, nilai. Oh, ya. Ya, kan dia bukan nilai, dia Hmm, coding ya. oke. Ya, oke, kita lihat yang punya Mas Putra nih. Oke. Nah, ini pasti modelnya bentuknya gini nih. Ada Georgia, ada Virginia. Berarti yang sebagai base-nya itu siapa referensinya di sini? PP, Wisconsin. iya Wisconsin. Mm-mm. Nah, biasanya base-nya itu sebagai dasar dari pembanding. Jadi bebas, saya mau Georgia, mau Virginia, mau Wisconsin, bebas. Siapa sebagai pembandingnya? Nah, kalau yang keluar outputnya kayak Mbak Sakina tadi, dia bukan kode, dia dianggap sebagai value gitu ya. Nah, kalau value berarti nilainya satu, nilainya dua, nilainya tiga. Tapi kalau ini kode, gitu ya. Oke, yuk sekarang interpretasinya. Atau mungkin Mas Putra bisa eh, tahapan caranya ya. Apa namanya? Tahapan untuk apa pakai mini tabnya gimana? Biar teman-teman yang lain tahu ya. Monggo ya kita belajar di sini ya. Yuk kita belajar bareng ya, belajar bareng. Eh, kalau nilai, mau nilai apa sih ya? Kalau nggak paham ya kan sayang juga ya. Paling tidak semua nanti kalau udah lulus, udah nilainya bagus tapi paham gitu ya. Jadi kalau saya sih pertama input dulu aja semua. Terus di sini ya saya masih manual sih buat yang ininya ya. Mungkin saya nggak terlalu dari Oke, spesifiknya. oke. Cuma intinya saya buat jadi Georgia sama Virginia. Kalau Georgia berarti ini satu semua. Kalau Virginia di Oh, sini jadi satu. Nah kalau Wisconsin saya yang base-nya itu yang Wisconsin ini jadi nol oke, semua. oke, oke. Ntar dari teman lainnya mungkin saya ajarin ya. Ini kalau datanya cuma berapa ini datanya? Datanya Tiga belas. cuma 13. Benar 13 ya? Satu 2 3 4 5 6 7. Itu ada yang Ya, kurang satu. ya benar 13. Ini datanya 13. Mas Putra gampang bikin 01 0 0 0 gitu ya. Nah, kalau datanya 1000 gitu gimana? Ya harusnya pakai mungkin ini Ya, ya. caranya gimana? Enggak, caranya coba.
saya ajarin. Ini masuk ke, bukan, tutup dulu. Pakai, di situ ada, ntar saya lupa. Saya buka Minitab saya, biar kelihatan. Kekecilan ya Bu ya. Iya, saya nggak kelihatan. Sebentar saya. Sebentar, udah saya ketik. Masuk ya, oke, kelihatan atasnya sekarang. Masuk ke calculation. Calc Sebentar itu saya. ada, calc bukan change. Datanya biarin, dia memang data teks kan di situ ya. Itu ada calc. Sebelahnya data kan ada calc. Oh, sebentar. Sebentar Sebentar, saya Bu. update. Bisa. Langsung saya. Calculation, Mas. Ya. Ya. Oke, itu ada make indikator variabel. Make Make ya. indikator. Calculation, Mas. Oh, calculation oh ya. Sorry. Ya. Make indikator variabel. Oke. Nah, masukin tuh. Ya, asal negara. Klik. Udah, oke. Oke. Next. Oh, sudah jadi. Gak ada 1 detik. Ya. Sehingga ketika saya punya 3 kategori, saya punya C6, C7, C8. Ya, punya C6, C7, C8. Kita bisa pilih, kalau saya punya 3 kategori, berarti kita pilih berapa? K-1 ya. Saya butuh 2. Kalau kategorinya 2, saya butuh 1. Kalau kategorinya 5, saya butuh 4. 1 sebagai bisnya, maka dia nggak masuk dalam model. Nah, di sini ada Georgia, Virginia, sama Wisconsin. Tinggal kita pilih yang sebagai bisnya siapa. Kalau Georgia, maka yang saya ambil Virginia sama Wisconsin. Kalau Wisconsin yang saya pilih sebagai bis, maka Georgia sama Virginia. Oke, baru sekarang kita running coba. Tadi di Wisconsin ya, kita cek. Masukkan di Kemudian saya list. lakukan start regression, fit regression model. Saya masukin ini Y jadi responsnya karena memang jadi itunya. Kemudian saya masuk X, kemudian Georgia sama Virginia. Enggak. Kan saya nggak pakai C4, C5 tadi. Oh ya udah, berarti Ya. yang tadi Bu. Kan yang tadi Iya. saya pakai Oh, ini. kan sudah pintar pakai ini. Ya. Oke. Yang tadi juga saya tambah buat ini 4-in-1 juga buat. Boleh. Iya. Oke, itu gampang. Dan nanti kalau itu udah bisa kan? Oke, next. Nah ini aja di hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama nggak dengan yang tadi? Yang Sama atasnya? Sama persis? sama persis. Ya. 1,98 juga sama. Ya, ini sama. Soalnya datanya cuma 13 ya. Nah, datanya 1000 pasti nggak sama nanti. Kalau ngitungnya pakai satu-satu tadi ya, udah lupa. Ya, caranya gitu ya. Oke. Nah, sekarang, oke. Nah, sekarang berarti interpretasinya gimana? Di ANOVA dulu, regressionnya ini dicek. Benar nggak sih bahwa dia itu sesuai dengan, eh, postulat model? Postulat modelnya di sini kan linear ya, ya kan? Nah, 0 itu tadi. Oke. Kalau oke berarti saya sudah ke parsial. Parsialnya mana? Itu tadi, X asal negara, Georgia sama Virginia. Oke, coba. Sekarang, analisisnya. Mungkin saya bisa dikasih, apa, another node, boleh nggak? Bisa nggak, Gimana Bu? Mas? Di view option ada, another node kali ya. Kasih fasilitas annotation, Bu Vita. Annotation sebentar. Di view option di atas tuh. Tadi saya sembunyikan sebentar. Mm-mm. Munculin lagi nih ya. Zoom. Ah, annotate ya. Hmm. Give a note, enable annotate for others. Coba Bu, bisa Bu. Bentar.
Udah, Saya aktivasi sudah. enable notification Udah, for. udah sampun. Nah, ini ya. Jadi di yang ini tadi sudah ya bahwa dia postulat modelnya itu tadi. Nah, sekarang kita cek. Untuk ngecek parsialnya dilihatnya di mana? Untuk lihat uji parsialnya. Di yang bawahnya Bu, ada X, Ya, ada value-nya berapa, terus kemudian ya. Di sini pasangan kan? darahnya. Ya. Kalau sudah kita ngomong P value atau F value, itu berarti kita sudah uji hipotesis kan itu ya. Nih, berarti H0-nya apa di sini? H1-nya apa? Untuk X berarti ya nih ya, masih yang ini. H0-nya adalah Signifikan. masa H0-nya signifikan? Enggak. Apa? Verbalnya aja dulu. Kalau bingung verbalnya dulu. X itu tadi umur ya? Umur mempengaruhi berat, bukan, Bu? Iya, betul. Umur, umur apa? Mempengaruhi? Mempengaruhi atau tidak mempengaruhi? Tidak mempengaruhi. Umurnya tidak mempengaruhi, Bu. Iya. Umur tidak mempengaruhi berat. Kalau ini umur mempengaruhi berat. Atau kan ini bahasa bahasa verbalnya kan gitu ya. Kan modelnya itu kan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus plus error kan itu ya. Nih, plus error gitu kan. Nah, kalau misalnya umur tidak mempengaruhi berat, ini kan dia X1 kan ya. Ya, berarti saya tulisnya gimana? Beta 1 sama dengan 0. Kalau ini beta 1-nya 0, apa yang terjadi? X1-nya hilang kan ya? Berarti sebetulnya saya bisa nuliskannya dalam bahasa matematis, beta 1-nya itu sama dengan 0. Kan yang diuji parameter ya. Bukan X loh ya, bukan X1 sama dengan 0. Bukan, tapi parameternya. Parameter itu siapa? Si beta tadi. Berarti ini beta 1-nya tidak sama dengan 0. Berarti negatif boleh, positif juga boleh. Sudah, pakai statistik uji A, H0, H1, B, pakai statistik uji. Statistik ujinya apa nih? Statistik ujinya apa? Uji T, Bu. Coba uji parsialnya. Ngeceknya nggak di sini ya? Ke atas coba. Nah, ini dia. Agak ke kiri ya. Ya ini kan, untuk umurnya ini kan, nih, ini TP value ya. Statistik ujinya adalah T. Nah, T hitung ini nanti dibandingkan dengan T tabel kan itu ya. Sama konsepnya di uji hipotesis tadi. Atau saya pakai P value boleh, boleh, nggak masalah, sama aja. Ternyata di sini 0 nih. Berarti, kebalik 0,05 ini 0. Berarti kesimpulannya adalah, kok 0? Kesimpulannya apa? Terima 0. Terima 0? Ya kalau nggak terima ya tolak. Apa? Kurang dari Hati-hati. apa? Iya. Hati-hati konsepnya kalau P value konsepnya adalah luasan. Maksudnya gimana? Nih, alfanya ditentukan berapa? 5% kan? Gambar dulu. Ini 5%. Udah. 0,05. Terus kalau ini nilainya 0, dia berada di mana? Di arsiran atau yang di putih? Di arsir. Di arsir. Kesimpulannya apa? Tolak 0. Tolak. Nggak usah dihafal ya. Pahami yang dimaksud dengan P value dengan alfa ini apa? Saya harus berada di mana gitu ya. Konsepnya dia itu luasan ya. Nah, kalau tolak 0 artinya apa ini? Artinya apa? Oh, ternyata umur signifikan mempengaruhi berat.
Oke. Nah, sudah ya yang X1. Sekarang yang ini. Kalau yang ini gimana ini? Berarti saya ngeceknya gimana? H0-nya. Oh, karena pembandingnya adalah Wisconsin. Jadi Georgia sama dengan rata-rata yang dari Wisconsin ya. Berat badannya tadi, beratnya si kalkun tadi. Asalnya dari Georgia itu sama. Satunya adalah yang dari Georgia beda dengan yang dari Wisconsin. Kesimpulannya apa nih? Georgia di sini. 0 juga kan ya? Tolak Berarti, H0 juga. ya, kesimpulannya apa berarti? Gagal tolak. Tolak H0. Tolak H0 Kalau, Bu. kalau tolak 0 berarti artinya Georgia tidak sama dengan Rata-rata Georgia Georgia tidak sama dengan ya Wisconsin. Georgia tidak sama dengan Wisconsin. Ini Virginia-nya ini semuanya sama kah? Tidak sama. Nggak sama ya? Ini nggak ada yang sama. salah kelihatannya ini. Ada yang salah. Oke, kalau pakai punyanya Mas Putra ini berarti yang kedua berarti Virginia juga beda ya sama Wisconsin ya. Mm-mm. Kelihatannya ini apa asal negaranya ini ada yang salah. Coba kita ini saya clear boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, saya clear ya. Oke. Mungkin kita cek bareng-bareng nih untuk ininya apa namanya datanya asal negara dari nomor 1 Mas. Yang lainnya coba cek ya. Benar, Georgia. Georgia. Georgia-nya 4 kali kah? Iya, 4 kali. Benar. Terus? Virginia-nya juga 4 kali. Virginia 4 kali. Wisconsin-nya 5 kali. Ya, benar. Sama ya yang lainnya. Untuk angkanya coba dicek. Sama semuanya. Sama, Bu. Sama ya. Iya. Di hasilnya juga sama, Bu. Oke, gak apa-apa. Berarti artinya bahwa tadi kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya adalah Georgia sama Wisconsin beda, Virginia juga beda dengan Wisconsin gitu ya. Jadi Tapi beda kalau Bu. Jadi beda kalau asal negaranya dimasukin kategorikal sih Bu. Jadi iya. Virginia tidak beda. Oke, enggak. Yang ini kita ke sini dulu ya. Datanya ini ya. Mau kita kategorikal atau apapun hasilnya akan sama, nggak akan berbeda. Berarti untuk yang Georgia dibandingkan Virginia nggak ada kan di sini ya? Beda nggak antara Georgia sama Virginia? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya nggak tahu karena saya pembandingnya dengan Wisconsin kan itu. Yes ya, clear ya. Nah, sekarang berarti kalau gitu kita coba kalau misalnya Georgia sebagai pembandingnya. Coba di apa? Nah, Georgia sebagai pembandingnya. Dihapus saja. Oke. Tuh lihat bawah. Ya ini ya. Ternyata Ya, kita ya base-nya Georgia. Jadi Virginia-nya beda. Ya kayak gini Bu. iya. Jadi berarti ini untuk yang ini ya. Untuk yang ini berarti kesimpulannya apa? Virginia dibanding dengan Georgia kan ya? Kesimpulannya apa? Sama ya? Sama Bu. Ya, Wisconsin beda dengan Georgia. Apakah beda? Enggak, sama aja. Ini tadi Virginia dibanding dengan Wisconsin ya. Georgia dibanding dengan Wisconsin ya. Gini kan jawabannya ya. Gak ada yang beda kok sama ya. Cuman pembandingnya yang beda. Nah sekarang kalau misalnya seperti ini jelas kesimpulannya bahwa asal negara beda ya.
Kalau misalnya seperti ini, berarti kesimpulannya apa? Kan pertanyaannya asal negara. Asal negara beda nggak? Asal negara signifikan nggak mempengaruhi berat kalkun? Signifikan. Signifikan. Satu saja beda, maka dia signifikan, kan gitu ya? Jadi, Bu, berarti ini kan nggak signifikan, ya nggak apa-apa. Berarti Virginia itu kalau dibandingkan Georgia itu sama. Yang beda Wisconsin dibandingkan dengan Georgia. Oke, sekarang kita cek. Kalau misalnya saya harus memutuskan, saya mau beli yang mana nih? Virginia, Wisconsin, atau yang Georgia? Masuk ke ini, Mas. Masuk ke graf, ke graf, ke graf, di graf, Yes. graf Sebentar. atas. Sudah. Ketutupan floatingnya. Oh, ketutupan. Ya, graf. Masuk ke scatter plot. Atas, 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 atas. Iya. Ada with regression and group. Kanan sendiri, oke. Masukkan Y-nya, masukkan X-nya, kemudian kategoriknya dimasukkan asal negara. Oke, oke, next. Tuh lihat, tuh kan. Tadi kesimpulannya apa tadi? Ntar saya tulis ya di sini ya. Nah, saya tulis di sini. Tadi Virginia sama dengan Georgia gitu ya. Terus Wisconsin beda dengan Georgia. Atau tadi pembandingnya Wisconsin, ini Virginia, ini Georgia. Ini kan ya, ternyata antara ini yang biru apa? Georgia sama Virginia. Ini kan ya, ini sama kan? Tuh, lihat. Ya, jadi mau membandingkan siapa ya bebas. Makanya pada waktu di sini pembandingnya Wisconsin. Ya, pembandingnya dengan hijau jelas beda kan gitu ya. Clear ya? Nah, kalau presentasi, kalau misalnya yang diajak ngomong bukan orang statistik, pakai yang statistik signifikan macam-macam, pusing dengerin nih ya. Tapi kalau gambarkan ini, oh udah langsung tahu dia. Oh ternyata saya pilih yang mana nih? Yang asal negara mana? Saya kan harus beli ya. Terus kira-kira saya beli yang dari negara mana? Wisconsin. Wisconsin. Dari Wisconsin. Oke, sekarang seandainya ya, yang diambil adalah yang terkecil. Seandainya ini bukan berat kalkun ya. Ini kasus lain tapi yang diambil adalah yang nilai terkecil. Yang saya ambil yang mana? Yang biru atau yang merah? Atau yang hijau? Biru atau merah? Kurang lebih sih. Yang biru atau merah? Berarti bebas. Saya mau pakai biru boleh, pakai merah boleh. Kenapa? Karena ini secara statistik masih dianggap sama. Tapi boleh nggak saya ambil hijau? Nggak boleh. Clear ya? Jadi untuk memutuskan secara statistik dicek dulu. Oh, secara statistik dia masih dalam kelompok yang sama. Kalau dalam kelompok yang sama, saya bebas nih milih mau pakai yang biru atau yang merah. Tapi kalau saya milih hijau, jelas nggak boleh karena dia sudah mempunyai kelompok yang beda atau dia sudah nggak signifikan nih kesamaannya tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Oke, sekarang kita coba masuk ke statistik lagi, stat regression. Regression model lagi, Bu. Stat regression.
Iya. Nah, coba yang continue-nya dihapus semua. Ya, oke. Kalau saya sudah menggunakan Minitab gitu ya, dan Minitab ini di atas 18, yang versi 18 ke atas, ini bentuknya ini ada continuous predictor sama kategori predictor. Berarti dia sudah memberikan fasilitas membedakan prediktor yang continuous sama yang kategori. Sehingga saya nggak perlu mendami lagi gitu ya. Jadi dummy itu tadi kalau kan gitu ya. Kalau saya tidak membedakan tadi dianggap semuanya continue. Nah, kalau seperti ini saya boleh melakukan ini tadi. Continue berarti saya masukkan, oh sebentar, jangan ke sini dulu. Jangan ke sini, di cancel dulu. Cancel dulu. Oke, ini dulu ya. Sekarang berarti yang terakhir ini apa tadi? Virginia sama Wisconsin ya, Georgia sebagai pembandingnya. Sekarang masuk ke prediksi. Saya ingin memprediksi kalau umurnya 25, dia asalnya Georgia. Coba caranya gimana? Berarti umurnya 20, asalnya Georgia. Berarti gimana? Y head sama dengan min 0,48 ditambah 0,4868 kali 20 terus dikurang 0,274 kali 0 ya 0 dikurang 0 ditambah ya, ini kan ya. Yes ya. Nih, ini adalah nilainya. Ini bisa kamu pakai ini bisa pakai prediksi. Masuk ke start. Regresi. Nah, ini ada predik ini ya. Ya, dipredik coba. Berarti tadi X-nya berapa tadi? Langsung ke sini di bawah. 20. Asal negaranya berarti 00 ya. Ya, oke. Tarik di bawah hasil prediksinya nih. 9,24 ya. Tadi apa tadi? 20 ya tadi ya? 20 20 dari Georgia. Oke, sekarang saya mau pakai yang model nih, masuk ke start, regresi. Regresi, fit regression. Nah, sekarang yang dimasukkan del, kategorinya langsung ke asal negara. Nah, oke. Nah, lihat. Bentuknya seperti ini. Jadi dia sudah dibedakan nih. Kalau yang Georgia rumusnya ini, Virginia ini, Wisconsin ini. Tapi sama aja kan ya. Tapi saya nggak suka kalau kayak gini. Modelnya banyak gitu ya. Tapi kalau yang tadi itu modelnya cuma satu, tinggal kita masukin. Nah, berarti kalau gitu, tadi apa? 20 dia asal dari Georgia. Ini kan berarti ya. Berarti Y hat sama dengan min 0,487 tambah 4868 ya, kali kali 20. Sekarang diprediksi. Predik. Mm-mm, 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 mm-mm. Sudah, oke. Berapa nilainya? Sama nggak? 2479 Sama kan? sama Ya, sama aja ya. Jadi mau pakai model apapun, ya ketemunya sama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Sekarang jam berapa? Paham ya? Oke. Nah, ini kalau regresi itu kan saya punya Y sama X gitu ya.
X-nya tadi udah dibahas. X-nya bisa continue, bisa kategorik ya. Benar ya? Nih, bisa continue, bisa kategori. Ini tadi udah dipelajari. Dua-duanya sudah oke. Y-nya, Y-nya apa? Continue atau kategori? Continue ya? Continue. Continue. Nah, sekarang kalau ini, kalau continue, saya pakai yang namanya analisis regresi linier tadi ya. Nah, sekarang kalau Y-nya ini adalah kategori. Kalau kategori gimana nih bentuknya? Nggak bisa pakai analisis regresi linier. Ini nggak bisa. Tapi dia menggunakan, antara lain bisa menggunakan analisis regresi logistik. Ya, sekarang contohnya Y yang kategori apa misalnya? Y yang kategori apa contohnya? Langka atau tidak langka. Langka atau tidak langka? Berarti nanti Y-nya ada dua ya, 0 sama 1 ya. 0 sama 1, langka atau tidak langka. Tidak langka. Oke. Bisa juga kategorinya ada 3, 1, 2, 3, gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Tugas untuk minggu depan ya. Tugas minggu depan, silakan mencari data yang akan digunakan untuk memodelkan dengan menggunakan metode analisis regresi logistik. Berarti saya harus cari apa? Satu data di mana Y-nya adalah data kategori. X-nya bebas. Boleh kategorik sama kontinu. Terus datanya ngambil di mana? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Datanya data kantor, ya. Kenapa? Nanti biar bisa cerita. Oke, disiapkan ya. Minggu depan saya akan menjelaskan analisis regresi logistik, tetapi semua sudah punya datanya masing-masing. Dan itu nanti minggu depannya lagi harus dikumpulkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Silakan dicari untuk data analisis regresi logistik. Minggu depan akan saya jelaskan untuk analisis regresi logistik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah clear sama tugasnya? Minimal berapa data Bu atau cuma dikit aja cukup? Datanya banyak pun juga nggak masalah. Ya, datanya banyak juga nggak masalah. Jadi sebetulnya regresi itu kan kalau misalnya saya punya data, semakin datanya semakin banyak, hasilnya kan lebih smooth ya. Bayangin kalau misalnya saya punya datanya cuma dua gitu ya. Ini X, ini Y. Datanya cuma dua, ini sama ini gitu ya. Ya ini lurus juga bisa ya. Ini gini-gini juga boleh ya. Atau misalnya ini gini ya juga bisa ya. Tapi ketika data kita banyak, maka dia akan membentuk suatu pola sendiri ya. Apakah dia memang trennya lurus atau trennya yang lain. Gitu ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, monggo Mbak Anissa. Bu, permisi, itu datanya berarti harus Hmm. dari data kantor ya, Bu? Iya, data kantor. Artinya gini,
bukan yang Bu Vita maksud bukan data kantor, artinya gini, datanya itu data yang kita geluti setiap hari gitu ya. Kenapa? Tujuannya itu kita itu bisa bercerita dari data yang memang pekerjaan kita gitu ya. Informasi apa sih yang bisa diambil dengan data-data yang ada. Tapi kalau misalnya saya tuh ada di misalnya saya memegang tentang yang ada di teknik gitu misalnya. Tapi saya ngambil datanya data kependudukan gitu. Ya kan nggak nyambung gitu ya. Terus akhirnya apa? Nggak bisa cerita. Ceritanya nanti cuma signifikan, nggak signifikan gitu aja. Iya Bu, tapi kebetulan saya fresh graduate tapi belum kerja. Oh, Data- ya oke. Yang fresh graduate belum kerja, mungkin bisa S1-nya dulu, Mbak Anissa, Teknik lingkungan. teknik lingkungan. Di teknik lingkungan banyak ya kasus-kasus untuk yang data regresi logistik. Eh, Nanti saya coba cari dulu deh Bu. Ya, Ya, paling tidak bisa bercerita ya Mbak Anissa ya. iya Bu. Ya, jadi kalau di teknik lingkungan misalnya eh, apa sih yang mempengaruhi polusi atau pencemaran air gitu ya. Tapi bukan berarti dari ini ya, dari pengukuran ya. Oh, misalnya dari apa misalnya? Oh, bahwa dia itu ada di daerah bantaran misalnya. Oh, dia ini yang menggunakan siapa gitu ya. Sebetulnya ingin mengetahui sebetulnya tercemar nggak sih gitu ya. Berarti Y-nya apa? Tercemar dan tidak tercemar kan itu. Perilaku dari penduduk setempat mungkin kan bisa Mbak Nisa. Oh iya Bu. Ya, dicoba ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Monggo. Ada lagi yang lainnya? Monggo ya, yang fresh graduate ya. Mungkin bisa diturunkan ini, Mas, siapa ini? Mas Putra ya. Mm-mm. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu Vita izin Bu. Dalam. Bu, kalau tidak salah itu ada dua model ya kalau untuk regresi Mm-mm. logistik itu. Mm-mm. Ada model Probit dan Logit itu kita bebas aja ya Bu. Mengerjakannya pakai Eh, ini. mungkin Mbak Yeni S1-nya apa? Statistik Bu. Mbak Yeni dari statistik. Statistik mana? ITS. Brawijaya Ibu. Oh, di Brawijaya. Tahun berapa? Tahunnya udah lama Bu. 2011 saya lulus Bu. Oh, 2011. Oke. Iya. Khusus Mbak Yeni nanti dikerjain dua ya, pakai logistik sama profit ya. Iya Bu. Nggak apa-apa. Sambil mengingat lagi. Iya. Siap Ya, Bu. Makasih. jadi emang benar Mbak Yeni. Jadi tidak hanya regresi logistik, tapi bisa juga dengan profit atau cilok-lok. Jadi ada tiga yang yang bisa menyelesaikan kasus ketika datanya adalah data kategori. Ya, gitu ya Mbak Yeni ya. Oke. Oh, kelas telah berakhir. Oh, maaf. Ini mungkin saya absen sendiri ya. Wahyudian ada? Halo, nggak ada. Prof. Ada? Hadir, Prof. Hadir. Iya. Arif Irawan? Nggak ada. Muhammad Gilang? Hadir, Prof. Iya. Reza Radian? Hadir, Prof. Ahmad Ilham? Hadir, Prof. Satria? Hadir, Prof. Kunto Arif? Hadir, Prof. Hartin Alvina? Hadir, Prof. Muhammad Ardian Janata? Hadir, hadir, Prof. Iya. Putra Anugrah? Ada ya tadi Mas Putra ya. Muhammad Tri? Ada? Hadir, Prof. Ada tadi. Dipa Anasta? Hadir, Prof. Nurul Fauzia?
Hadir. Ya, Ahmad Habib. Hadir, Prof. Ya, Rika. Ada tadi Mbak Rika ya. Gilbert. Hadir, Prof. Ada tadi. Ya. Mega Sukmawan. Hadir, Prof. Ya, Muhammad Yusuf. Hadir, Prof. Intan Rafika. Hadir, Prof. Ya, Anissa Sahira. Hadir, Prof. Ya. Mizan. Hadir, Prof. Samsu Alam. Hadir, Prof. Ya, Dimas. Hadir, Prof. Natalianto. Hadir, Prof. Maria Margareta. Hadir, Prof. Maria Stella. Hadir, Prof. Ahmad Andri. Hadir, Prof. Ahmad Naufal. Hadir, hadir, Ya. hadir. Sakina. Ada ya Mbak Sakina tadi ya. Angga Putra. Adanya. Hadir, Prof. Bambang Subagio. Ada tadi Hadir, Prof. ya. Riandana. Ada tadi ya. Hadir, Prof. Pramudi. Ada Hadir, ya. Prof. Muhammad Fadil. Ada ya. Ada Muhammad Fadil. Halo Mas Muhammad Fadil. Ada tadi, Prof. Tadi Mas Fadil Iya. yang interaktif. Iya. Tadi Hadir, ada. Prof. Kristo Putra. Hadir, Prof. Stefanus. Hadir, Prof. Yeni Sulistiawati. Ada. Hadir. Ya. Ya. Ini hadir semua ya. Tinggal satu Mas Arief. Mas Arief tadi ada kelihatannya tadi. Nggak ada. Tadi ada, Prof. Iya, tadi ada tadi. Oke. Makasih semuanya. Mohon maaf nih kelewat waktunya. Sampai akhirnya nggak bisa absen. Matur nuwun semuanya. Dikerjain. Makasih, Prof. Iya. Makasih, Kita Prof. ganti hari apa? Belum ada. Kalau kesepakatannya kemarin di weekday Oh, selain di Sabtu weekday. Minggu ya, tapi Oke. tergantung dari Prof Vita. Ya udah. Oke. Nanti kita atur lagi ya. Antara Senin sampai Kamis ya. Baik, Prof. Oke. Baik, Prof. Baik. Matur nuwun semuanya. Yuk, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.